Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang ini. Aku bener-bener murka banget ya lihat kearoganan dari karyawan kita di DPR, Ahmad Syaroni dari Partai Nasdem. Ahmad Syaroni, jawab ya tantangan debat dari aku. Kapan? Kasih tahu. Halo, hai sahabat angkaran data. Sosok politikus Ahmad Sahroni tengah menjadi topik perbincangan hangat masyarakat Indonesia. Ya, anggota DPR RI kelahiran 1977 dari fraksi Partai Nasdem ini membuat murka rakyat Indonesia dengan pernyataannya yang melukai hati rakyat. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI ini lalu membuat massa marah hingga menggeruduk rumah. Sahabat angkaran data, inilah 7 fakta yang terungkap di balik sosok Ahmad Sahroni. 1. Pernyataan kontroversi Ahmad Sahroni. Melansir dari Tempo.co saat kunjungan kerja di Sumatera Utara pada tanggal 22 Agustus 2025, Ahmad Sahroni mengeluarkan pernyataan yang dinilai melukai hati rakyat dan tidak sepantasnya diucapkan oleh pejabat publik kepada rakyat. Pernyataan ini lalu semakin membuat situasi menjadi keruh, apalagi dengan adanya kabar terkait kenaikan tunjangan DPR yang pro kontra, serta kenaikan pajak bagi rakyat hingga para demonstran pun melancarkan aksinya sekaligus menyuarakan keadilan. 2. Ditantang debat. Pernyataan Ahmad Sahroni ini lalu ditanggapi langsung oleh Salsa Hutagalung yang merupakan seorang influencer. Salsa yang merupakan mahasiswi berprestasi lulusan Universitas Gadjah Mada ini begitu geram melihat pernyataan Ahmad Sahroni. Influencer Indonesia yang kini bekerja di Denmark tersebut lalu menantang debat Ahmad Sahroni. Aku bener-bener murka banget ya lihat kearoganan dari karyawan kita di DPR, Ahmad Syaroni dari Partai Nasdem. Kenapa kita minta untuk bubarkan DPR? 1. Mereka udah gagal dalam menjalankan mandat dari masyarakat yang diberikan kepada mereka. Negara kita sedang defisit. Pemerintah mau mengeruk pajak sebesar-besarnya dari mulai pendapatan, PPN, dan lain sebagainya, sampai pajak PBB juga mau dinaikin secara luar biasa kan sama pemerintah. Udah dari situ, kita, Indonesia, menghabiskan APBN tahun 2025 sebanyak 9,96 triliun. Sebesar itu untuk DPR RI. Apa capaian mereka sama ini? Berapa banyak mereka berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Berapa banyak mereka berhasil mengentaskan kemiskinan? Kalau udah bicara hasil, mereka semua loyo dan diam. Tapi kalau bicara dengan tunjangan, ngatain ini mereka kepada masyarakatnya. Luar biasa ini ya, karyawan rakyat kita yang nggak tahu diri. Ahmad Syaroni, denger ya, aku adalah juara debat se-Asia Pasifik di Nanyang Technology University tahun 2014, waktu dulu aku jadi mahasiswa. Aku adalah mahasiswa 1 berprestasi UGM tahun 2014. Aku mewakili Indonesia dan masuk sampai quarter final di lomba debat dunia di Berlin tahun 2012. Jadi, saat kamu ngatain kita aku kasih kamu bukti ya. Kita lihat siapa yang sebenarnya benar. Aku mau bahas nih ya, kata-kata kamu di konferensi pers itu. Kita harus menjunjung adat istiadat. Adat istiadat apa yang kamu junjung? Kita sebagai masyarakat Indonesia, adat istiadat kita adalah solidaritas, kesejahteraan, persatuan. Adat istiadat apa yang kamu bela? Maling uang rakyat, korupsi, janji-janji palsu. 3. Kekayaan. Kekayaan dari Ahmad Sahroni pun mulai disorot oleh rakyat Indonesia. Melansir dari detik.com, berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara Februari 2025, Sahroni memiliki total kekayaan mencapai 328,91 miliar rupiah, di mana diantaranya 19 aset tanah dan bangunan senilai 139 miliar rupiah dan 27 kendaraan senilai 38 miliar rupiah. Kerap memamerkan harta kekayaan di Instagram membuat tindakan Ahmad Sahroni ini juga menjadi kontroversi bagi rakyat. Melansir dari Instagram Matchwatch, koleksi jam tangan Sahroni bahkan mencapai hingga ratusan miliar yang membuat rakyat terkejut hingga menjadi viral. 4. Masa jarah rumah.
Pada tanggal 30 Agustus 2025, rumah Ahmad Saroni dijara oleh massa. Rumah yang terletak di Tanjung Priok, Jakarta Utara itu penuh dengan coret-coretan piloks. Massa menjara perabotan rumah tangga, meja, kursi, AC, kulkas, dan lain-lain milik Sahroni. Lima, penemuan warga. Beberapa penemuan warga yang menjadi perhatian publik seperti patung Iron Man senilai ratusan juta. Selain itu, massa juga menemukan ijazah SMP Saroni yang lalu ikut beredar luas di media sosial. Melansir dari fifa.co.id, banyak warganet yang terkejut akan nilai akademik Sahroni hanya di kisaran angka 6 dan yang tertinggi hanyalah 7, sehingga banyak yang menyimpulkan bahwa Sahroni tak layak menjadi wakil rakyat. 6. Dicopot. Pada tanggal 31 Agustus 2025 melansir dari CNN Indonesia, Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, menonaktifkan Ahmad Saroni per tanggal 1 September 2025. Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem yaitu Hermawi Taslim. Partai Nasdem menegaskan bahwa aspirasi rakyat harus tetap menjadi acuan utama dalam perjuangan Partai Nasdem. Pernyataan Sahroni yang lalu bagi Nasdem telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat sekaligus menyimpang dari semangat perjuangan Partai Nasdem. Sebelumnya Saroni dimutasikan dari Wakil Ketua Komisi 3 ke Komisi 1. 7. Ditemukan di luar negeri. Melansir dari rubiknews.com, di tengah situasi politik Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja, Ahmad Saroni justru terlihat melarikan diri ke luar negeri. Ia tertangkap kamera bertolak ke Singapura, lalu menuju ke Frankfurt, Jerman pada tanggal 31 Agustus 2025. Melansir dari postingan akun X @senjatanuklir, Sahroni terbang ke Jerman dengan menggunakan maskapai Singapore Airlines. Banyak rakyat yang semakin kecewa karena di tengah situasi seperti saat ini, Sahroni justru seperti lepas tangan dan meninggalkan Indonesia. Tak sedikit warganet bahkan menyuruh untuk pulang. Sahabat Angkren Data, itulah 7 fakta di balik Ahmad Saroni, sosok wakil rakyat yang tengah viral dan tengah menjadi topik perbincangan hangat akhir-akhir ini. Mari kita doakan semoga melalui peristiwa ini, bangsa kita Indonesia terus berbenah menjadi semakin maju, adil dan sejahtera di masa mendatang. Sekian, terima kasih. Halo, hai.